Bisa kita klik juga edit profil di sini supaya lebih detail. Nah, ini kan yang seharusnya ada di halaman awal ketika sebelum masuk ke dalam fitur cari ya, akan bertemu dengan panggilan yang bisa Bapak Ibu pilih, apakah Tuan, Nyonya, dan lainnya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sana ada Mister, Miss, dan Mrs. dan juga ada dokter. Karena saya adalah ibu-ibu, maka saya pilih Mrs. Langsung saja tuliskan nama depan, nama belakangnya ini tertinggal. Ya. Kelas yang Bapak Ibu ajar itu apa ya? Bisa disesuaikan dengan pilihan yang ada di sana. KG ini bukan kilogram ya, tapi kindergarten atau taman kanak-kanak atau PAUD ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu ajar secara real. Kalau saya karena tingkat perguruan tinggi, maka saya pilih university. Mata pelajaran yang biasa Bapak Ibu ampu itu apa? Di sana juga sudah ada beberapa pilihannya. Kalau saya karena bahasa Prancis tidak ada, maka saya pilih tadi mana? Oh ini bahasa dunia ya. Biasanya saya pilih bahasa dunia. Lalu karena bermain kizis ini kan sebenarnya untuk menghindari kesetresan siswa ya. Jadi saya juga akan membuat di sini senang-senang ya. Lalu selain itu juga akan saya tambahkan di mana ya tadi saya lupa, pendidikan ya. Karena memang kita ini kan bergelut di bidang pendidikan. Jadi tidak lupa saya tambahkan pendidikan di akhir. Bapak Ibu yang lain juga bisa memilih semau Bapak dan Ibu, bebas. Tidak Bunda, ada ya. Mata pelajaran. Ya. Bagaimana Bapak? Mata pelajarannya saya klik nggak bisa, Bunda. Mata pelajaran apa yang diklik Bapak? Lagi kita Yang mau dipilih apa Bapak Abdul Halim? Nah, ini Bunda saya pilih untuk kelas 6. Saya Ya. mata pelajarannya nggak keluar, saya klik di tempat mata pelajaran nggak muncul. Baik, coba saya akan cobakan misalkan ini ya, kelas 6. Saya ulangi lagi. Kita lihat, kita masuk ke profil, edit profil, lalu pilih Mrs. Kita pilih kelas 6. Bisa diklik see more, Pak, di sana. Sebenarnya ini bisa, Pak. Saya bisa mengklik matematika, bahasa Inggris. Apakah sudah bisa, Bapak Abdul Halim? Kalau yang nggak ada, gimana, Bu? Apakah ngetik? Oh, kalau yang tidak ada, bisa menggunakan yang sekiranya mendekati saja, Pak. Karena ini kan tidak mencakup semuanya, karena bidang pelajaran itu kan luas sekali. Jadi bisa dipilih yang mendekati saja. Kalau Bapak Abdul Halim bagaimana? Apakah sudah bisa dipilih pelajarannya? Sudah Bunda, udah. Makasih Bunda. Ya, baik. Saya ulangi lagi kalau begitu, karena saya university. Jadi saya pilih bahasa dunia, senang-senang, dan pendidikan. Ya. Simpan perubahan ya, jangan lupa Bapak Ibu disimpan perubahannya ya. Nah, di sana kan langsung tertera apa-apa yang sudah kita pilih tadi. Ada world language atau bahasa dunia, fun untuk senang-senang, dan education untuk pendidikan. Dan juga tingkat ya, tingkat kelas yang kita ajar, university atau kelas lain sesuai dengan yang Bapak Ibu ampu. Sampai di sini berhasil ya Bapak Ibu ya?
Tidak ada masalah ya. Ganti fotonya di mana ya? Oh, Kalau ganti di foto. Ya, Bapak. university itu umum itu Bu ya? University maksud umumnya bagaimana, Pak? Kalau kami kan di bagian hukum gitu misalnya Bu, dia di situ Ya. kan tidak ada mata kuliah itu di situ itu Bu. Ya. Masuk di mana itu Bu? Oh Khusus ya. pendidikan khusus Bu ya? Boleh pendidikan khusus, boleh spesialisasi juga bisa, Bapak. Iya, Karena iya. memang tidak tercantum semua ya di Iya, sana. iya. Iya, pilih saja yang mendekati. Ya, Mungkin artinya nanti ya, berarti kan termasuk kalau Ibu tadi nyampaikan university, berarti kita bisa masuk di pendidikan khusus atau spesialisasi. boleh, iya boleh Bapak. Asal jangan sampai kosong saja ya Bapak. Iya, Mungkin iya. nanti ke depannya akan ada pengembangan lebih jauh mengenai mata pelajaran yang memang banyak diampu di Indonesia ya Bapak, mudah-mudahan. Iya. Ini Bunda bisa milih lebih dari satu kelas ya Bunda sama ini pelajaran. Boleh, saya ini sudah menambahkan 3. Coba kita tambahkan lagi ya, selain 3 yang sudah saya pilih tadi, misalkan pendidikan khusus, bisa. Kita lihat kita lihat sejauh mana bisa ditambahkan. Spesialisasi masih bisa ditambahkan lagi. Lainnya juga boleh. Berarti mungkin ini tidak terbatas. Coba kita lihat yang lain. Bahasa Inggris. Pengembangan profesional masih bisa Bapak Ibu. Boleh ditambahkan sesuka Bapak dan Ibu untuk mata pelajaran ini. Banyak ya. Iya banyak. Banyak pilihan. Iya banyak pilihannya yang ditambahkan. Maaf Baik, Ibu, saya tidak pakai background, saya langsung dari Denpasar ini Bu. Oh, selamat pagi. Kalau di sana jam berapa Bapak di Denpasar? Denpasar sekarang jam 11 Ibu. Jam 11, wah. Berarti beda 2 jam ya Pak? 1 jam ya Bapak di sini sudah jam 10. 1 jam Ibu. Iya betul. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya Bapak ya. Semangat Ibu. Iya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Yang untuk edit foto Bu. Oh iya, saya lupa tadi. Edit foto tinggal diklik saja, ada tulisan di sini edit ya. Nah, langsung dipilihkan. Oke. Udah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, untuk profil sudah ciamik ya, Bapak Ibu sudah keren, terlihat seperti profesional. Jadi kita bisa masuk ke dalam fitur berikutnya. Tadi kita sudah sampai profil. Oh, fitur berikutnya keluar. Keluar ini maksudnya seperti biasa ya. Kalau seperti di akun-akun sosial media, keluar itu kan berarti log out ya. Jadi keluar dari akun kita. Siapa tahu seperti saya, karena sekarang mempunyai 2 akun Quizizz, bisa log out lalu login atau sign in ke akun Quizizz saya yang satunya. Bisa pakai 2 akun Ibu ya? Bisa dong Bapak Ibu. Ya, kebetulan kami kan 1 akun Gmail, 1 akun pendidikan .ac.id. Oh iya. Bisa Bapak Ibu. Bisa berarti tadi kalau saya yang pakainya pakai yang ICID Bu. Oh iya. Betul, berarti kalau selain Gmail untuk pendaftaran awal itu masuknya dikoneksikannya bukan ke akun Gmail ya Bapak ya, langsung dituliskan nama emailnya ya Bapak. Emailnya ya .ic.id Bu. Ya. Oh iya betul Bapak. Oke. Baik, kita masuk ke berikutnya. Ada apa di sana? Baik, kita akan membahas lebih detail untuk fitur cari yang tadi di awal sudah kita lihat ya. Tadi kan kita hanya sekedar mencari, tapi belum menggunakan detailnya ya, seperti filter ya, memfilter kuis yang akan kita cari. Bisa kita ulangi di sana. Ini bisa Ibu Bapak ketikkan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu ya.
Apalagi untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya yang memang umum, itu pasti akan ada banyak sekali kuis yang bisa ditemukan ya. Baik, kita langsung cari saja. Nah, ini seperti yang sudah tadi kita temukan. Lalu di sini ada tertulis saring melalui. Misalkan mau kita spesifikasikan supaya tidak terlalu banyak yang harus kita saring ya. Kita bisa klik saja di sini, mau semua kelas, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Karena biasanya kalau bahasa Prancis ini kan dimulai dari SMA, maka saya bisa mengklik SMA di sini. Ya, masih ada ternyata, saya khawatirnya tidak ada, ternyata masih ada. Dengan 40 hasil yang ditemukan. Nah, selain SMA bisa kita gunakan filter yang lain di sana. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Apakah bahasa Prancis yang saya cari ini berhubungan dengan matematika, bahasa Inggris, fisika, biologi, dan subjek lainnya ya. Begitu saya akan saya mute dulu. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali. Ya, saya akan memilih apa ya? Bahasa dunia saja. Nah, di sana sudah ada beberapa kuis yang ditampilkan yang masuk ke dalam saring atau filter SMA dan bahasa dunia. Jadi akan disesuaikan dengan peserta didik yang duduk di bangku SMA dan juga disesuaikan dengan bahasa dunia. Nah, ini bisa digunakan lagi filter lainnya. Ada bahasa Indonesia, misalkan mau mencari pertanyaan, tentunya pertanyaan tentang seputar bahasa Prancis, tetapi dituliskan dalam bahasa Indonesia. Ya, dan juga jumlah pertanyaan yang dicari itu ingin berapa sih jumlahnya? Bisa lebih dari 100 atau cukup 1 sampai 10 saja. Dan yang lainnya ini kalau kita klik salah satu di antara ini, misalkan tunjukkan duplikat, berarti yang akan ditampilkan ini kuis yang memang merupakan hasil duplikat juga atau hasil pencarian yang kemudian diduplikasi dan disimpan juga. Jadi ini sebenarnya hanya untuk seru-seruan saja ya Bapak Ibu, dan untuk menambah kuis yang lebih spesifik sesuai dengan yang kita mau. Ya, sudah seperti ini. Tinggal kita terapkan. Nah, ternyata ada 35 kuis yang ditemukan. Ini untuk kuis yang ditemukan berdasarkan pencarian favorit ya. Coba kita lihat untuk fitur yang sebelahnya ada quizzes. Sama juga dengan 35 hasil yang ditemukan. Dan untuk lessons ini maksudnya adalah pembelajaran interaktif ya, atau berupa PowerPoint. Seperti yang sudah saya pakai di awal tadi, nah bentuknya seperti itu, tapi akan kita bahas juga di pembahasan berikutnya. Untuk filter Bapak Ibu tidak ada kendala ya, ini hanya tinggal klik saja langsung bisa menemukan kuis yang diinginkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ya Bunda, sudah Bunda. Ya, alhamdulillah. Nah, karena saya tadi tidak mempunyai kuis, ini merupakan akun baru yang juga saya buat. Jadi saya akan mencoba menduplikasi dan menyimpannya untuk masuk ke dalam akun kuis saya, supaya saya mempunyai setidaknya 1 kuis ya.
Saya akan mencoba ini saja. Untuk menghargai pembuatnya sebenarnya bisa kita tekan atau klik suka ya. Nah, supaya pembuat kuis tahu kalau memang kuisnya ini sangat menarik. Lalu bisa kita simpan. Nah, ini karena saya belum mempunyai koleksi sama sekali, bisa ditambahkan koleksinya berupa nama foldernya seperti apa ya. Sesuaikan saja dengan nama kuis yang saya cari. Dibuat. Lalu selesai. Nah, sudah tersimpan. Coba kita lihat ya di kuisku. Di kuisku ini maksudnya adalah kuis-kuis yang sudah tersimpan di akun kita ya. Bisa kita lihat. Nah, di sana sudah ada kuis yang sudah berhasil saya simpan. Ya, hanya satu, baru satu yang saya simpan. Karena tadi saya juga menambahkan di koleksi, mari kita lihat apakah sudah masuk ke dalam koleksi. Ya, sudah masuk. Kita lihat di sini sudah ada satu folder koleksi berjudul Français. Kalau kita lihat, diklik, maka yang muncul adalah kuis yang tadi saya simpan, dan ternyata kuis yang tadi saya simpan ini masuk ke dalam fitur kuisku. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk menyimpan atau menduplikasi terlebih dahulu, lalu menyimpan kuis yang tadi kita cari untuk dijadikan sebagai kuis milik kita atau untuk kita bagikan kepada siswa-siswa. Sebenarnya tidak sulit ya Bapak Ibu, karena hanya tinggal mencari, menduplikasi, dan menyimpan. Lalu bagaimana untuk menyelenggarakan kuisnya? Nah, coba kita lihat di sana. Kita akan mencoba menyelenggarakan kuis atau menyelenggarakan game dalam mode langsung. Baik Bapak Ibu, kita klik terlebih dahulu kuisnya. Di sana sudah ada dua pilihan. Ada mulai kuis langsung, atau seperti yang saya katakan tadi mode langsung ya, atau memberikan sebagai pekerjaan rumah. Kita latihan saja dulu Bapak Ibu bagaimana tampilan untuk kuis yang diselenggarakan dalam mode langsung. Ya, seperti ini contoh kuisnya sudah ada 10 pertanyaan. Kalau kita gunakan sebagai mode langsung, kita pilih saja klik lagi sih. Kita pilih saja klasik ya. Kalau kecepatan guru itu nanti maka pertanyaan yang tampil begitu muncul di layar siswa tidak akan langsung berjalan sesuai durasi yang ada, karena harus menunggu guru yang mengendalikan kuis tersebut. Jadi lebih baik kita pilih saja klasik terlebih dahulu sebagai langkah awal menyelenggarakan kuis. Kita coba. Ya, di sana ada 3 pilihan, ada klasik, tim, dan ujian. Tim ini berarti secara kelompok ya. Lalu ada klasik. Klasik ini sesuai yang tadi ya. Muncul di layar siswa masing-masing sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing, dan nilainya juga individual ya, jadi tidak dikolektifkan dengan teman-teman yang lain. Nah itu kalau dikolektifkan berarti masuknya ke dalam tim, walaupun nanti pengerjaannya sendiri-sendiri, tapi hasilnya akan dikolektifkan secara tim. Kalau klasik ini individual, ujian pun ini individual ya, tetapi akan terjadi penilaian yang serius dan membutuhkan login untuk peserta yang akan mengikuti kuis. Jadi untuk lebih mudahnya kita masuk dulu menggunakan pilihan klasik. Boleh Bapak Ibu scroll ke bawah, di sana juga ada keterangan lainnya.
Di sini kita bisa menggunakan kelas, tapi karena kita belum masuk ke dalam pembahasan kelas, ini bisa kita tunda terlebih dahulu. Kalau kita lihat pengaturan berikutnya, di sini ada upaya peserta. Berapa kali peserta dapat mengikuti kuis ini? Kita buat saja tak terbatas ya, karena kalau kita pilih terbatas, ini berarti siswa tidak akan bisa, kalau kita pilih satu, berarti siswa hanya bisa melaksanakan kuis ini sebesar satu kali saja dan membutuhkan upaya login ya. Ya, begitu. Jadi lebih baik kita buat tak terbatas supaya lebih mudah. Karena biasanya kalau banyak pengaturan yang kita setting malah akan terjadi kerumitan untuk siswa. Jadi kita buat saja tak terbatas dan name factory ini maksudnya adalah lucu-lucuan. Jadi untuk siswa yang tidak login atau tidak menggunakan akun Quizizz, berarti nama yang muncul adalah nama factory dari Quizizz-nya, bisa berupa nama-nama lucu yang bukan nama asli ya, walaupun sebenarnya bisa juga diubah sesuai dengan nama siswa. Kalau kita perbolehkan atau klik on, maka akan muncul di sana name factory-nya. Lalu yang kedua, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Kita aktifkan saja supaya siswa dapat melihat jawaban yang benar dan yang salah. Ya, ada aktif, hanya validasi, dan mati. Jadi lebih baik diaktifkan saja. Lalu tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Kita aktifkan juga supaya siswa bisa meninjau pertanyaan dan jawaban di akhir kuis. Ya. Pembelajaran adaptif ini sebenarnya tidak terlalu digunakan untuk kuis ini ya Bapak Ibu, jadi lebih baik kita tunda terlebih dulu saja. Lalu di sana ada pengaturan aktivitas, ada power ups, ini seperti game pada umumnya, jadi seperti ada kekebalan ya. Kalau misalkan ada yang salah bisa mendapatkan kesempatan ulang untuk menjawab pada soal yang tadi sudah dijawab salah. Jadi ini seperti permainan pada umumnya, ada power ups, mendapatkan poin ya. Tadi ada siapa, Bapak? Baik, kita lanjutkan lagi. Ada waktu, kita sesuaikan dengan timer default. Ya, timer default ini nanti juga sesuai dengan durasi atau timer yang kita buat pada kuis yang ada. Jadi setiap kita membuat kuis sebenarnya untuk setiap pertanyaan itu ada durasi yang kita inginkan. Misalkan itu kalau tidak salah nanti kita lihat detailnya, dimulai dari 5 detik sampai 15 menit. Jadi bisa dipilih ya di situ Bapak Ibu. Lalu aktifkan, tunjukkan jawaban selama aktivitas, sudah. Pertanyaan diacak. Kalau Bapak Ibu menginginkan pertanyaan kuisnya ini secara berurutan ketika muncul di layar siswa, berarti lebih baik Bapak Ibu menonaktifkan saja ya, jangan sampai pertanyaannya diacak. Pilihan jawaban diacak juga misalkan untuk pertanyaan jenis option ya, ABC-an ya, multiple choice itu kan ada beberapa jawaban yang harus dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu memilih atau mengaktifkan pilihan jawaban diacak, maka akan menjadi teracak optionnya. Jadi kalau tidak ingin diacak, bisa Bapak Ibu nonaktifkan. Baik, lalu untuk semuanya aktifkan, tunjukkan jawaban selama aktivitas ini sudah ya. Jadi tidak. Ini perlihatkan meme. Di sana ada tulisan bayang-bayang perlihatkan meme. Kalau Bapak Ibu sudah mempunyai meme benar dan meme salah, maka akan muncul ketika siswa menjawab salah atau benar. Bu, halo. Ya.
Ya, halo. Saya mau tanyakan Bu, kalau misalkan tadi kan ada memang kuisnya yang kita ambil, yang kuisnya langsung, kira-kira Ya. ini semua pilihannya tetap muncul atau khusus untuk kuis yang kita buat sendiri? Muncul semua Ibu, ikut muncul semua sesuai dengan yang dibuat oleh pembuat kuisnya. Jadi tidak tertinggal sama sekali ya, baik pertanyaannya kan sebenarnya di sini ada beberapa jenis pertanyaan. Jadi ketika kuis tersebut dibuat dan terdiri dari berbagai jenis pertanyaan, lalu kita duplikasi dan simpan, itu akan ikut semua, tidak terkecuali ya. Jadi masuk semua. Oh iya. Ya. Ini kita bisa lanjutkan Bapak Ibu berikutnya. Lanjut Bu. Ya, Bapak. Lanjut Ibu. Ya, kemarin Bagaimana? kita ikut seperti ini. Kemarin ikut seperti ini waktu di KPK, Ibu. Ya. Ya, lalu bagaimana Bapak? Ya, kuis seperti ini kemarin kita dicoba diajari di penggunaan seperti ini. Kami kemarin kan juga ikut TOT di KPK dengan ini Bu, dosen pengampu mata kuliah itu Pancasila. Jadi kuisnya seperti ini Bu. Ya, berarti sama ya Bapak ya? Ya, persis Bu. Jadi Ya. saya senang lagi ketemu lagi Bu. Terima kasih Bapak. Oh, ini ada Bapak yang raise hand, ini siapa ya? Saya tidak muncul namanya. Agustinus Dadi Bu. Oh ya, boleh. Bagaimana Bapak? Ada Oh, yang iya. ingin ditanyakan? Begini Bu, saya mau tanya kalau tadi yang dikasih contoh itu kan kuisnya sudah ada. Nah, bagaimana kalau kuisnya belum dan kita baru mau membuatnya? Prosesnya apakah memang sudah diskenariokan bahwa nanti akan ada materi khusus tentang itu, ataukah memang perlu dijelaskan di awal untuk kami supaya kami bisa membuat kuis itu sendiri, tahapan-tahapannya seperti apa itu bisa dikasih petunjuk. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Ya, betul Bapak Agustinus. Jadi nanti setelah ini kita akan juga membahas bagaimana cara membuat kuis sendiri dengan berbagai jenis pertanyaan yang disediakan oleh Quizizz. Sebelum itu saya masuk ke dalam pembahasan mencari kuis untuk membuat Bapak dan Ibu mengenal terlebih dahulu seperti apa bentuk kuis yang sudah ada. Nah, baik Bapak Ibu, jadi setelah tadi kita menyeting atau mengatur kuis yang akan diselenggarakan, sudah muncul ini ya Bapak Ibu, setelah disimpan. Dari link yang ada di sana, inilah yang bisa dibagikan kepada siswa untuk mengikuti kuis yang diadakan oleh kita ya, baik melalui kode game. Biasanya yang paling mudah itu kan melalui link ya, tapi kalau tidak perlu mengakses link, kita bisa langsung memasukkan kode gamenya saja. Biasanya itu selalu berupa 6 angka. Jadi cukup memasukkan kode game berupa 6 angka tersebut atau membagikan linknya melalui Google Classroom atau juga bisa kita copy ya. Nah, di sini bisa kita copy atau dibagikan melalui Google Classroom. Setelah peserta yang kita bagikan kodenya atau linknya bergabung, bisa kita mulai di sini. Biasanya untuk memulai itu harus minimal ada 1 peserta terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui seperti apa tampilan ketika siswa ini bermain kuis, nanti kita akan coba ya Bapak Ibu untuk kuis yang akan saya bagikan. Nah, nanti dari kuis itu juga ada beberapa door prize yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Siapa tahu ada yang beruntung ya Bapak Ibu. Kita akhiri terlebih dahulu yang ini, cukup sampai di pembagian link saja untuk dibagikan kepada siswa. Mau tanya Bu. Ya, ya Pak Agus.
Berarti Iya. ini anu Ibu, siswa nggak perlu buat quizzes.com juga ya Bu? Ya, betul Buka Bapak. link join my quiz saja Ibu berarti. Iya, iya betul. Ya, kalau tidak mempunyai akun Quizizz, itu kalau kita aktifkan name factory bisa menggunakan nama lucu-lucuan yang tadi sudah dibahas ya, atau bisa juga diedit menjadi nama sendiri tanpa harus login atau punya akun Quizizz. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Agustinus bagaimana? Seingat saya kemarin waktu kami ikut dalam pelatihan juga ada aktivitas ini. Bagaimana cara mengontrol untuk mengetahui bahwa peserta itu sudah berapa jumlahnya masuk? Apa lihat di kotak hitam ini ya? Ya, Ada betul angka nol ini Bapak. ya? Iya, betul. Kita akan melihatnya di sini Bapak. Nah, di sini itu ada jumlah ya, akumulasi jumlah siswa yang masuk. Jadi kalau kita menunggu, kita akan memberitahu bahwa kita akan menunggu berapa menit, lalu siswa akan bergabung. Nah, di sini akan terakumulasi jumlah siswa yang sudah masuk berapa. Yang jelas, ya sama-sama Bapak. Yang jelas harus mempunyai minimal 1 peserta dulu supaya kita bisa mulai kuisnya. Bunda, ketika Ya. kita bagikan linknya, si siswa itu masuk ngeklik ke link tersebut. Ya. Apa itu langsung masuk? Apa login memakai nama siswanya gitu, Bunda? Ya, itu kalau seperti yang tadi dibahas, kalau sudah punya akun Quizizz, maka akan otomatis masuk ke akun yang dipunya oleh siswa tersebut. Tapi kalau belum punya, itu bisa tetap langsung masuk dengan nama yang muncul menggunakan name factory, tapi bisa juga diedit dengan nama siswa tersebut. Jadi siswa tetap bisa bergabung dengan kuis yang diadakan tanpa memiliki akun Quizizz. Meskipun iya betul Pak, jadi tidak akan ada kesulitan yang ditemui oleh siswa. Jadi semuanya itu mudah, baik dengan menggunakan name factory maupun nama asli siswa. Jadi walaupun name factory yang muncul itu bisa diubah dengan nama siswa. Name factory itu maaf Bunda, saya mau kurang jelas. Name factory itu nama siswa yang lucu-lucuan apa nama lain siswa itu gitu Bunda? Ya, name factory itu nama lucu-lucuan Bapak. Jadi nama yang disediakan oleh Quizizz. Biasanya itu otomatis disediakan oleh Quizizz, lalu akan langsung terhubung dengan siswa yang join ke dalam link tanpa menggunakan akun. Jadi itu hanya lucu-lucuan Bapak, tapi bisa juga diubah dengan nama asli siswanya. Iya, jadi gini Bunda, maksud saya kalau pakai nama factory itu berarti kan si guru atau saya ini nggak tahu siapa yang masuk itu Bunda. Iya betul Bapak. Nama tersebut yang masuk. Nah, bagaimana kita mau ngedit nama anak siswa tersebut, orang kita nggak tahu siapa yang masuk gitu, maksud saya gitu Bunda. Iya Bapak. Jadi ketika bisa Bapak Ibu beritahu ketika masuk tanpa menggunakan akun Quizizz, supaya untuk mengganti name factory-nya dengan nama asli siswa tersebut. Atau kalau memang kita tidak mengaktifkan name factory yang ada, tadi kan ada pilihannya, mau diaktifkan atau tidak name factory-nya. Kalau tidak diaktifkan, berarti di sana biasanya akan muncul kotak untuk mengisikan nama asli. Jadi tidak perlu khawatir untuk identitas asli siswa. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, baik. Saya akhiri kuis yang ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke fitur berikutnya. Tanya boleh? Ya, boleh. Ya, ini kalau untuk Quizizz itu peserta maksimal berapa orang ya Bu? Peserta maksimal Quizizz ini saya pernah lihat dari beberapa kuis yang ada di pencarian,
Bahkan ada yang sampai 500 peserta itu memainkan kuis tersebut. Berarti tidak ada kendala untuk 100 lebih peserta ya Ibu, karena 500 saja masih bisa muat itu. Oh gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, kalau begitu saya akhiri kuis yang saya selenggarakan tadi. Ya, nah ini kan sudah selesai ya Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah selesai itu akan langsung muncul report atau hasil di sini. Tapi karena tadi saya belum memulai, jadi belum bisa saya bahas. Nanti akan saya bahas ketika kita akan bermain kuis ya Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Baik, saya Bu, mute saya terlebih mengulangi dahulu. tadi pertanyaan rekan itu tadi. Jadi prinsipnya nanti kalau kita punya siswa atau mahasiswa, dia boleh mendownload quizzes itu atau memang dengan cara lain, Bu? Ya, kalau mau memiliki akun Quizizz tentunya bisa di-download. Nah, ini bisa saya lupa menjelaskan. Ini tidak harus melalui PC atau laptop ya, bisa juga kita download dari HP atau gadget lainnya. Di Play Store juga ada di sana. Cukup cari saja nama Quizizz, lalu diinstal ya. Jadi ketika memang siswa ingin mempunyai akun Quizizz, tinggal download dan menginstal lalu mengisikan data seperti yang tadi kita isikan. Tapi peran yang dipilih tentunya sebagai students, bukan sebagai teacher. Iya. Ya. Tapi walaupun tanpa akun Quizizz masih bisa bergabung kuis ya, Pak. Karena saya coba ini dengan satu dengan iPad, satu dengan PC. Tapi dengan akun yang berbeda Ibu tadi yang saya sampaikan. Jadi satu dengan yang di HP saya pakai Academy, yang di satunya lagi saya pakai Gmail Bu. Jadi sehingga kita bisa membandingkan. Jadi untuk membagikan itu maksud tadi memperjelas teman itu Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Izin Bu, boleh Ya. Ya, siapa tadi yang mau bertanya? Bapak Yos Garso kayaknya. Oh, ini maaf saya tidak sengaja pencet mute. Bagaimana Bapak? Gini Bu, kan kalau dalam penyajian mata pelajaran ataupun baik kepada siswa atau mahasiswa itu biasanya kita itu memang ini sangat menarik karena kuisis ini adalah salah satu untuk lebih menggairahkan daripada murid untuk atau siswa untuk belajar dalam masa sekarang ini. Jadi mungkin Bu, kalau yang saya tanyakan ini, yang pertama mungkin mahasiswa ini harus ada masuk ke dalam akun tadi. Saya belum begitu jelas Bu, yang dimaksudkan Ibu tadi. Mohon penjelasan lagi. Apa bisa masuk diberikan apa namanya akunnya kepada apa namanya mahasiswa ya Bu, atau siswa. Makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Baik, sebenarnya ini sekali lagi, jadi ketika kita membagikan link Quizizz kepada siswa atau mahasiswa, untuk mereka bergabung ke dalam kuis yang kita selenggarakan, sebenarnya ada dua cara, baik melalui akun yang sudah dipunyai atau tanpa menggunakan akun. Jadi kalau menggunakan akun berarti ketika mengklik link yang kita bagikan itu mereka akan otomatis masuk ke dalam akun mereka. Lalu juga selain itu mereka juga akan otomatis bergabung ke dalam kuis yang kita selenggarakan. Sedangkan tanpa menggunakan akun mereka juga bisa Bapak masuk menggunakan link yang sudah dibagikan atau kode game itu akan masuk langsung ke dalam kuis menggunakan nama asli mereka juga, tentunya yang diketik terlebih dahulu sebelum kuisnya berlangsung. Jadi mau menggunakan akun, mau tanpa menggunakan akun juga bisa. Jadi tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala.
Iya, Ini Bapak. kan mau Ini Bu, Ya. kalau membuat itu seperti contohnya mungkin membuat link itu seperti apa ya Bu? Membuat link itu. ini, ya, Ya. baik Bapak. Saya jelaskan kembali. Nah, seperti ini ya, Bapak tadi kan kuis yang mau kita adakan ya Bapak. Contohnya kita buat secara langsung. Kita pilih klasik lagi untuk tipe kuis yang akan kita adakan. Ini sudah kita sesuaikan dengan yang kita mau. Yang pertama upaya peserta, lalu tunjukkan jawaban selama aktivitas dan setelah aktivitas, power up, waktu, durasi yang disesuaikan. Tunjukkan papan peringkat, ini berarti kita akan melihat siapakah peringkat teratas yang menjawab jawaban secara benar ya, atau yang memperoleh jawaban keseluruhan dengan benar. Lalu ada pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, dan lainnya. Ini kita lanjutkan. Nah, di sana sudah ada kode game. Sebenarnya untuk lebih mudah bisa kita klik saja bagian tombol ini, bagian yang ini ada gambar rantai, kita klik, maka di sana sudah tertera tulisan tautan game disalin ke papan klip. Jadi maksudnya sudah kita copy ya, lalu bisa kita paste atau kita bagikan ke grup WhatsApp yang berisikan daftar siswa atau ke Moodle ya, biasanya ke akun pembelajaran yang dibuat oleh sekolah atau universitas. Nah, itu bisa kita bagikan. Jadi siswa dan mahasiswa bisa langsung mengklik saja lalu akan otomatis bergabung. Dari mana kita tahu mereka bergabung? Dari sini. Kita akan melihat nama-nama yang muncul, lalu di sana juga akan ada akumulasi jumlah peserta yang sudah masuk ya. Jadi melalui link ini lalu dibagikan ke dalam grup WhatsApp atau ke akun lainnya, dan kita tinggal menunggu peserta untuk bergabung seperti itu. Terima kasih Bu. Nanti tahu peserta bergabung berapa dari mana Bu? Dari sini kita akan melihat jumlahnya. Ya, jumlahnya kan akan terpampang ya Bapak Ibu sesuai dengan jumlah siswa yang kita ajar. Ya, sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Mas, Bu. Baik, Jelas, Bu. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya. Kalau tadi kita menyelenggarakan kuis secara langsung, coba bagaimana kalau kita menyelenggarakan kuis untuk diberikan sebagai pekerjaan rumah. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Ada durasi pengerjaannya ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ada batas pengerjaan PR-nya. Ini tanggal berapa, bulan apa, hari apa ya Bapak Ibu. Lalu di sini ada jam dan menitnya. Tentunya juga di sini ada AM dan PM. Maksudnya adalah untuk AM itu dari jam 12 pagi sampai jam 12 siang. Dan berikutnya itu masuk ke dalam PM. Ya, kalau kita terlalu berbaik hati, kita juga bisa menggunakan yang ini, tidak ada batas waktu. Tapi kan nanti susah juga ya Bapak Ibu, kapan mau dikumpulkan, kapan mau dilihat laporannya kalau menggunakan ini. Jadi lebih baik menggunakan batas pengerjaan PR. Setelah ditentukan waktunya, langsung klik saja tugaskan. Ya, langsung klik tugaskan. Lalu kalau mau dibagikan, bisa dibagikan ke kelas yang ada di sini. Tapi karena kita belum membuat kelas, jadi kita tunda terlebih dahulu. Nah, lihat ke bawah, di sana pengaturannya sama seperti pengaturan kuis yang langsung tadi ya. Tidak ada perbedaan. Baik pengaturan umum, upaya peserta dan lain-lain, pengaturan aktivitas, menggunakan power ups, dan lain-lain. Selesai, kita tinggal klik tugaskan. Ya.
Bagaimana cara membagikannya? Bisa dilihat dari sini lagi. Ini adalah kode untuk kuis sebagai pekerjaan rumah. Berbeda dengan kode dalam mode langsung ya. Kalau kode dalam mode langsung itu kan ada 6 angka, kalau di sini ada 8 angka. Tapi untuk lebih mudahnya kita bisa langsung menggunakan link game saja. Kita klik saja. Nah, maka sudah copy linknya, langsung kita bagikan seperti biasa ke dalam grup WhatsApp dan grup lainnya. Setelah itu siswa bisa mulai mengerjakan sampai batas waktu yang ditentukan. Nah, beginilah Bapak Ibu untuk tugas atau kuis yang diberikan sebagai pekerjaan rumah. Ya, kita kembali lagi ke fitur kuis yang sudah ada di bagian kuisku ini ya.